Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghammah wa jahidum fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Ihkamul Ahkam, Umdatul Ahkam dari Imam Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala. Masuk kepada hadis Amru ibni Abi Hasan sa'ala Abdullah ibni Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya hadis tentang orang yang berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian tidak berbicara apa-apa, maka Allah mengampuni segala dosanya yang telah berlalu. Itu hadis sebelumnya. Hadis hari ini daripada Amr ibni Abi Hasan. Bertanya dia kepada Abdullah ibni Zaid. Abdullah bin Zaid, ada yang mengatakan Abdullah bin Zaid ibni Asim, bukan daripada Zaid bin Abdi Rabbih. Apa yang ia tanya tentang wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara wuduknya Nabi? Ini sahabat bertanya ke Rasulullah, bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada sahabat, bagaimana cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat hadis itu banyak. Ada yang langsung menengok Nabi berwudu, ada yang tak menengok Nabi tapi bertanya kepada orang yang menengok Nabi berwudu. Jadi berbeda-beda. Sama hadis tentang kunut ini. Ada hadis yang sahabat ikut kunut di belakang Nabi, ada hadis yang sahabat tadi tidak ikut kunut dengan Nabi tapi adanya kunut nazilah. Maka banyak riwayat-riwayat hadis itu. Ada yang sahabat salat bersama Rasulullah, Nabi membaca bismillah dalam keadaan jahar. Ada sahabat yang salat dengan Rasulullah, Nabi tidak membaca bismillah. Jadi ada riwayat-riwayat hadisnya. Maka tak bisa kita mengklaim kita saja yang benar, orang lain salah, sehingga kita tidak kita menyalahkan dan bahkan sampai mengkafirkan dan membid'ahkan orang lain. Nah, itu yang tak pas. Karena riwayat hadis itu banyak. Mungkin kita belum berjumpa dengan hadis itu, orang sudah berjumpa dengan hadis itu. Mungkin kita belum membaca riwayat hadis itu, tapi orang sudah membaca riwayat hadis itu. Nah, begitu. Banyak. Dalam masalah bab tentang air saja, itu ada 19 riwayat hadis tentang air. Ada yang mengatakan air mutlak, ada yang mengatakan air dengan musammas, ada yang mengatakan air musta'mal. Banyak, 19 dengan hukum air. Nah, maka Nabi SAW
selalu mencontohkan kepada para sahabat dalam bab salat itu, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana raaitumuni, melihat kamu akan aku salat. Bukan sebagaimana aku salat, raaitumuni. Jadi kata Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi tidak memaksakan ke sahabat, salatlah kalian sebagaimana salatnya aku. Tidak model itu. Tapi sebagaimana yang kalian lihat tentang aku salat. Maka berbeda-beda. Ada yang tangannya di bawah dada, di atas pusat, dilihat oleh sahabat. Ada Nabi kadang tangannya Nabi di bawah pusat, kadang ada Nabi tangannya tak dilipat. Riwayat hadisnya ada dan sahih keseluruhannya. Kenapa kok bisa berbeda-beda seperti itu? Ya berbeda sahabat. Sahabat kadang nengok Nabi meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Kadang Nabi meletakkan tangannya di bawah pusat. Kadang Nabi tak meletakkan tangan sama sekali. Nah, keseluruhan hadis-hadis tentang posisi letak tangan Nabi dalam solat, itu keseluruhan hadisnya sahih. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita belum rasanya keseluruhannya membaca hadis-hadis Nabi, tak usahlah cepat-cepat kita mengklaim bahawa kita saja yang benar, orang lain salah. Jangan. Nah, gitu. Ya, lebih elok kita mengatakan belum ada atau belum aku jumpai hadisnya atau aku belum membaca hadisnya. Nah, begitu. Jangan cepat-cepat. Ini terlampau semangat. Mana ada tu hadis, nak ada tu doh bid'ah tu apa semacam. Itu jadi ekstrim jadinya gitu. Kita aja yang benar, orang lain salah, tak boleh. Tak boleh. Hadis Nabi itu banyak. Bahkan yang ada di dalam dada Imam Ahmad bin Hanbal saja itu 1 juta hadis. Itu yang ada di dalam dadanya Imam Ahmad bin Hanbal, 1 juta hadis. Mungkinkah 1 juta hadis itu sudah kita baca? Kita kira-kira baru berapa hadis yang pernah kita dengar baru sampai sekarang? Dah ada 500? Dah ada 1000, 2000 hadis? Nah, maka kalau belum banyak kita mendengar hadis-hadis Rasulullah, nah cukuplah kita mengambil kepada ijtihad ulama saja. Bagaimana pendapat ulama tentang bab itu? Bagaimana kajian ulama tentang itu? Nih hadis. Bertanya Amr ibn Abi Hasan kepada Abdullah bin Zaid, bagaimana wuduknya Nabi SAW? Seperti apa wuduknya Rasulullah? Ini para tabi'in mengaji dengan sahabat Nabi, memang keinginannya kuat sekali. Kuat. Bagaimana? Fada'a bi taurin min ma'in. Disuruhlah oleh Abdullah bin Zaid untuk mengambil taurin. Taurin ini ada bejana. Bejana, baskom kalau bahasa kitanya, atau ember begitu, ma'in. Fatawadda'a lahumul wudu' Rasulullah SAW. Ingin tahu cara wuduknya Nabi? Kata Abdullah bin Zaid begini, fa'aqfa'a ala yadayhi min taurin. Ia tuangkan air daripada bejana tadi, daripada ember atau baskom tadi ke dalam, ke tangannya, dituangkan. Faghasala yadayhi salatan, kemudian ia membasuh tangannya 3 kali. Ya. Kemudian apa? Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Thumma adkhala yadahu fi taurih. Kemudian ia masukkan tangannya ke dalam baskom tadi. Ini kalau dalam mazhab kita jadi air musta'mal, tak boleh. Tapi ini hadis. Makanya mazhab siapa kemarin yang membolehkan air musta'mal? Mazhabnya Imam Malik. Mazhab Maliki membolehkan memakai air musta'mal untuk wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Ini dalil. Makanya ada dalil-dalil itu yang dipakai oleh mazhab dan mazhab yang lain tidak memakainya. Begitu. Dalil tentang hadis riwayat Anas bin Malik, sahih hadisnya. Nabi setiap subuh berkunut sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tak pernah meninggalkan kunut. Yang memakai hadis itu Imam Syafi'i. Imam Abi Hanifah tidak mengamalkan hadis itu, tidak memakai hadis itu. Nah, Imam Abi Hanifah memakai hadis bahawa Nabi kunut dengan kunut nazilah. Itu dia. Tapi intinya yang perlu kita catat itu apa? Bahawa ulama mazhab itu berdalil kepada hadis Nabi. Makanya ulama sepakat mazhab yang 4 yang muktamad itu adalah mazhab yang sah.
Mazhab yang mengambilkan hujjah daripada hadis Nabi SAW. Jadi jangan kita kira pula imam mazhab tu kalau mak apa nyinyo aja nyo ndak, benar juga dengan hadis. Nah, yang menjelaskan tentang bolehnya memakai air musta'mal ni dia. Yang dipakai oleh mazhabnya Imam Malik, tapi tidak dengan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Dimasukkan tangan beliau ke dalam bejana baskom tadi. Diambil air famat madha. Dimasukkanlah famat madha, dia berkumur-kumur, wastansyaqa, kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Wastansara, kemudian dihembuskan kembali keluar, salasa ghurafat, dengan tiga kali. Ghurafat dengan tiga ayunan. Kalau dalam riwayat sebelumnya cuman sekali saja. Langsung ambil air untuk kumur-kumur, langsung memasukkan air ke dalam hidung. Itu riwayat hadis sebelumnya. Juga hadisnya sahih. Sama-sama sahih. Tapi di hadis yang riwayat Abdullah bin Zaid ini bukan seperti itu. Sekali-sekali. Ambil, masukkan, buang, ambil, kumur-kumur, habis itu ke hidung, buang, ulang lagi. Nah gitu. Ini riwayat hadis ini. Ya, yang mana nak kita amalkan, ya terserah. Keduanya ada hadisnya dan itu diamalkan oleh ulama. Faghasala thumma adkhala. Setelah itu beliau masukkan lagi tangan beliau ke dalam bejana, faghasala wajhah. Basuh wajahnya 3 kali. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam bejana, dibasuhlah tangannya ila mirfaqaini, sampai 2 mata siku. Nah, kemudian dimasukkan lagi tangannya, disapu kepala. Fa aqbala bihima wa adbara. Dimulai dari awal mula tumbuhnya rambut ke belakang, wa adbara marratan wahidah. Tapi sekali saja, tidak 3 kali. Diambil air, kemudian disapu ke belakang, kemudian ke depan kembali sekali saja. Thumma ghasala rijlaihi, kemudian membasuh ia akan kakinya. Nah, hadis sampai di situ. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa memakai air musta'mal atau tangan yang dimasukkan ke dalam bejana tadi hukumnya boleh. Ini hadis dipakai oleh mazhabnya Imam Maliki, tidak bagi kita Imam Syafi'i. Kedua, bahwa membasuh daripada kepala itu hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Karena menyapu maksudnya. Menyapu kepala itu bagian daripada rukun. Walau marratan, walaupun sekali. Jadi tak perlu harus 3 kali. Sekalipun ini kita sapu, sekali saja itu sudah boleh. 3, ini dalil menjelaskan bahawa dalam mazhabnya Imam Maliki baru sah sapuan itu kalau meratakan air, meratakan sapuan di kepala. Kalau mazhab wak kan tak dah. Di mazhab kita kan boleh sedikit saja. Gini aja sedikit bagian ujung sah. Tapi dalam hadis ni tak. Dalam hadis ni mesti meratakan. Ambil, bawa ke belakang, habis itu bawa lagi ke depan. Nah, begitu di dalam hadis ini. Nah, makanya hadis ini kita ulang balik, ini dipakaikan oleh Imam Maliki. Mazhab Maliki seperti itu, menyapu kepala. Maka kalau dalam mazhab Maliki kita berwuduk seperti ini saja, tak sah wuduk kita. Dia mesti ambil, kemudian ratakan sampai ke belakang, kemudian ulang balik ke depan. Sekali saja cukup. Thumma ghasala rijlaih, kemudian disapu, membasuh akan 2 kaki. Kemudian hadzal dalilu ala anna jawazal wudu' min aniyatis suf. Boleh memakai alat untuk berwuduk. Makanya tadi dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid, Nabi menuangkan air daripada alat tadi ke tangan. Nah, ini juga boleh bahawa memakai timba dalwun dalam berwuduk. Jadi kita ada timba, seperti di rumah kita kan ada timba dalam berwuduk. Nah, itu juga dibolehkan.
Tapi tidak boleh ia terbuat daripada emas dan perak. Seperti hadis Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi melarang seseorang makan dan minum dengan memakai bejana emas dan perak. Piring awak ome, awak orang kayu. Piring awak ome. Atau piring kita perak. Atau gelas kita emas. Tak boleh, haram hukumnya. Walaupun kita orang kaya. Banyak pun harta kita. Mampu pun kita membeli emas. Tetap tak dibolehkan. Nah, sebagaimana piring tak boleh dari emas. Gelas tak boleh dari emas. Begitu juga dengan timba kita tadi pun tak boleh daripada emas. Maka di sini disebut qiyasul wudu'u ala dzalik. Nah, begitu dia. Ya. Jadi untuk gelas saja tak boleh. Piring saja tak boleh. Nah, begitu dia. Itu untuk makan, untuk makan, minum tak boleh. Nah, apalagi dengan cincin kalau laki-laki haram hukumnya. Gelang dari emas bagi laki-laki haram hukum. Tak boleh. Hadis Nabi sudah jelas dalam Sahih Muslim itu mengharamkan, dan bahkan sudah sepakat ulama. Tidak ada khilafiyah ulama tentang permasalahan boleh atau tidaknya laki-laki memakai emas. Tak ada khilafiyah ulama. Sepakat ulama mengatakan laki-laki tak boleh memakai emas. Haram hukum bil ittifaq. Sepakat. Nah, ini kadang orang kita ni ada ya, kayu tolok dia nyoba membeli ome, dibeli ome, dipakai. Kadang dipakai salat. Berapa salat dengan memakai perkara yang haram bagi kita. Kita laki-laki buat pakai ome, salat kita. Itulah ini maksud dengan innallaha la yaqbalu shalah fi jawfihi haram. Allah tidak menerima salat ibadat seorang hamba yang ada di dalam tubuhnya perkara haram. Ada yang mengatakan hadis ini qiyas kepada makanan haram. Ada yang mengatakan hadis ini bukan qiyas. Tapi hadis itu dengan makna yang hakiki. Iaitu perkara yang haram yang ada pada dirinya. Ya emas. Laki-laki haram kita memakai emas. Okey jom. Wak buat je salat. Wak buat je tawaf. Wak buat je sa'i. Bila ibadah kita diterima Allah. Sedangkan perkara yang syariat haram kan kita pakai. Nah, maka hati-hati pak. Kok kayu warna pak simpan aja lah umai apa tu jangan dipakai bulan. Kalau nak wakaf kan, ya, dia lebih copek, lebih joleh itu. Emas haram tu. Kadang kan ada hadiah-hadiah apa purna bakti itu. Setelah kita akan pensiun biasanya tu, itu ada dari perusahaan tu dia bagi cincin emas. Oh, ada yang 5 emas, ada yang 10 emas itu. Itu tu dipakaikan pula kapak ni. Apa kalau pede pula pergi ke masjid berbanggan pula ke orang tentuang kau. Ai koko purna pensiun yang petang 10 ome kau. Begituan pula ke orang buat masjid. Kadang tanpa disadari bertanya pula ke bertengokan pula ke ustaz kau. Ome ke ustaz, empat ancak ustaz mengkilik ya kan. Disabit pe ko haram merajuk pula. Haram ke pak-pak laki-laki ya kan. Mana pula haram. Kamu pernah menyampaikan itu. Dah kau kan boleh perhiasan mah katanya. Perhiasan tu untuk perempuan. Yang emas itu untuk perempuan. Tak ada khilafiyah ulama. Tak ada selisih pendapat ulama tentang memakai emas itu boleh atau tidak. Sepakat ulama tak boleh bagi laki-laki memakai perhiasan daripada emas dan perak. Nah begitu ni. Ya, kadang kan ada orang-orang kita ni kan kadang memang ya, dan kayu dan bapiti katanya. Dan mampu membeli. Dan boleh katanya. Tak boleh. Al-dhahab wal fiddah. Fa akhrajna lahu ma'un min taurin min safrin. Tapi ada dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid ini, fa akhrajna lahu min ma'. Kami mengeluarkan air daripada turin min safrin, daripada bejana yang kuning itu ke tangan Nabi SAW. Jadi Nabi tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi Nabi mengeluarkan air itu dari bejana dan kami yang menuangkannya, kata sahabat. Nah, makanya di ujung ini di dalam riwayat yang di ujung ini fa akhrajna lahu min ma'in min taurin min safrin. Nah, kami mengeluarkan. Jadi istilahnya sahabat yang menuangkan air, Nabi yang menampung.
Dan basuh dek Nabi tangan 3 kali. Setelah tu dituangkan je dek sahabatnya, basuh dek Nabi wajah Nabi 3 kali. Nah, begitu di ujung hadis. Bukan Nabi yang memasukkan tangan. Tapi tadi kenapa Abdullah bin Zaid menampakkan kepada sahabat Nabi memasukkan tangan? Yang dicontohkan itu bukan memasukkan tangannya, tapi yang dicontohkan ke sahabat itu cara membasuh wajahnya. Begitu dia. Karena tidak ada sahabat yang menuangkan air ke tangan beliau, maka beliaulah yang memasukkan air, memasukkan tangannya ke dalam air. Abdullah bin Zaid tidak ada yang menuangkan air ke tangan beliau, terpaksa tangan beliau. Tapi yang dicontohkan itu bukan memasukkan air ke dalam, memasukkan tangan ke dalam bejana, tapi yang dicontohkan kepada sahabat yang bertanya tadi adalah cara membasuh daripada anggota wuduk tadi. Nah, begitu dia. Karena di sana ada fayu'khadhu gharafatil ukhra. Diambil lagi, kemudian diambil lagi. Nah, hadza at-takrar indama at-takrir. Hadza dalilu ala adam at-tikraru fi mashi ra'si ma tikraru fi ghairihi. Ya. Di tangan diulang 3 kali. Wajah dengan 3 kali. Di kepala cuma sekali saja. Nah, hadza mazhabul Imam Malik wa Abu Hanifah. Inilah yang dibolehkan dalam mazhabnya Imam Malik dan Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Satu hadis. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ini Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Sayyidah Aisyah isteri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dari sahabat yang paling disayangi Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Nikah dengan Rasulullah 2 tahun menjelang Nabi hijrah. Tapi serumahnya dengan Rasulullah setelah hijrah di Madinah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummahatil mukminin, ibunya orang mukmin. Periwayat hadis dari golongan perempuan yang paling banyak adalah Sayyidatuna Aisyah. Kalau tak ada Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi, hilanglah beberapa hadis-hadis Rasulullah. Tak kita kenal tentang kepribadian Nabi SAW. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi SAW menyukai yang kanan. Selalu melakukan yang kanan pada setiap keadaan. Mana saja pada setiap keadaan itu, fi tana'ulih, pada tana'ul. Tana'ul memakai sendal. Jadi Nabi ketika pakai sendal, yang kanan didahulukan Rasulullah terlebih dahulu. Begitu. Sampai ke tahap itu pun diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah. Itu kenapa itu? Karena ada mahabbah. Karena ada cinta, karena ada sayang ke Rasulullah SAW. Awak pernah tak Pak diperhatian dek bini awak kaki kanan awak dulu pakai sepatu, pakai trompa atau kaki kida gitu? Enggak. Kenapa bini awak nak ada memperhatikan awak model itu? Ya mungkin dia enggak sayang ke awak. Atau mungkin awak kurang biasa-biasa aja di hadapannya. Tapi Sayyidah Aisyah sampai ke tahap memakai sendal pun Nabi diperhatikan oleh Sayyidah Aisyah. Ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Itu tanda mahabbah, tanda sayang, tanda cinta. Nah, sampai ke memakai sendal pun. Awak tak ada pernah mungkin. Nah, makanya kajian kami malam tadi itu, Anas bin Malik itu, kenapa Anas bin Malik saking dekatnya dia dengan Rasulullah SAW, sampai Anas bin Malik itu tahu jumlah bilangan jenggot Nabi yang beruban. Hadis Imam Tirmizi meriwayatkan hadis di dalam Syama'il Muhammadiyah bahwa Nabi SAW rambut Nabi hitam yang beruban jenggot Nabi, dan itu tak lebih daripada 20 helai. Di mana Anas bin Malik tahu? Kenapa kok bisa Anas bin Malik tahu? Karena ada mahabbah, cinta, sayang. Ini orang ini spesial. Ini orang ini jadi idola. Saking jadi idolanya Rasulullah sampai jenggot Nabi yang beruban terhitung di Anas bin Malik. Bapak pernah nak? Jangan kan
Janggut pak yang bauban, rambut pak yang bauban, tahu tak orang rumah pak berapa jumlahnya? Karena ya mungkin saja tidak mahabbah ni. Bayangkan Sayyidatuna Aisyah tahu, diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Bukan Nabi yang ingin menyampaikan ke Aisyah. Tidak ada dalam riwayat Nabi katakan ke Aisyah, engkau tengok aku cara pakai sandal ya, nanti kau riwayatkan hadis ni. Tidak. Memang qudwatun hasanah. Memang suri tauladan yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah di rumah, Sayyidah Aisyah langsung menjawab akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Apa maksud Quran? Sempurna. Tidak ada revisi, tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa. Sempurna akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan. Nabi memakai sandal diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulih. Ya. Kalau para masyayikh kami mengajarkan memakai sandal itu bukan langsung masuk ke yang kanan begitu, enggak. Injak dulu yang sebelah kiri, tapi yang dipasang itu masukkan ke yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru masukkan sebelah kiri. Gitu nih. Ada sebagian orang pas pakai sandal langsung dipakai yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Enggak. Ini diajarkan kita injak sebelah kiri terlebih dahulu, tapi sorongkan sebelah kanan, baru disorong sebelah kiri. Fitana'ulih. Bayangkan, memakai sandal pun diperhatikan Nabi oleh sahabat. Bahkan bukan pada sandal saja, wa tarajjulihi. Dan Nabi selalu mendahulukan yang kanan fi tarajjulih. Tarajjulih ini menyisir rambut. Nabi selalu memakai duhnun. Duhnun itu minyak rambut. Nabi SAW rapi, Bapak Ibu. Rapi. Padahal Nabi pakai sorban. Mengapa Nabi harus memakai minyak rambut lagi? Walaupun Nabi dengan memakai sorban, walaupun Nabi dengan memakai taqiyah, peci, tapi tetap Nabi SAW memakai minyak rambut. Bayangkan itu, rapi Nabi. Kalau kita memakai minyak rambut itu biasa kalau nak pakai kopiah. Kalau nak pakai sorban, pakai minyak rambut supaya mengkilat nampak ketek dia kawan. Sehingga apa lalat pun gampang hinggok takut tergelincirnya langsung jatuh. Nabi nak dengan memakai sorban, dengan memakai peci, tetap memakai dengan memakai duhnun. Buka riwayat-riwayat hadis. Dianjurkan memakai duhnun, memakai minyak rambut ketika seseorang ihram. Awak akan ihram potong kuku segala kuku, mandi, kemudian mandi pakai minyak wangi di tubuh, setelah tu pakai minyak rambut. Disunahkan lagi memakai minyak rambut ketika pergi salat Jumat. Nabi begitu. Nabi, hadis sahih. Bahkan Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Jami'us Saghir fi ahaditsun basyirun nadhir, salah satu yang tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi adalah dengan duhnun, memakai minyak rambut. Nah, gitu. Apa minyak rambut Nabi? Bukan mie goma. Mie goma minyak goreng maco tu minyak rambut awak waktu SD tu. Tak ada minyak kemiri lah. Amak awak ingin je punya ambil lah minyak sisa goreng tadi tu ketek tu gekan ke kepala. Jadi kecek kawan apa minyak mie goma minyak goreng maco ni. Dan sudah goreng maco digoreng dah diletak ke kepala awak dah amak awak. Nabi ada, Nabi minyak rambut Rasulullah sebagaimana dalam hadis Jami'us Saghir, itu Imam Suyuti meriwayatkan hadis minyak rambut Nabi itu adalah minyak zaitun. Ya, zaitun itu minyak rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan tanco Pak, tanco bin Ahbaldi itu. Tanco, Gatsby, apa lagi? Jadi apa lagi minyak apa Garnier dan lain sebagainya, itu tidak sunnah itu, bid'ah. Kecek kawan Wahaboy. Kan Wahaboy itu mana yang tidak dipakai Nabi bid'ah katanya. Saya tanya minyak rambutnya, apa minyak rambutnya? Kalau tidak zaitun minyak rambutnya berarti bid'ah. Nabi zaitun minyak rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu gagah. Walaupun usia beliau 63 tahun, tapi kekuatan beliau Masya Allah. Luar biasa. Gagah. Kalau nakkan ya, naksir daripada orang-orang yang seperti Sayyidatuna Aisyah. Jarak umur Aisyah dengan Rasulullah jauh. Jauh. Tapi bagaimana? Maka itu ada salah seorang kiai yang sempat menyepelekan itu. Kasihan menengok Aisyah nikah dengan kakek-kakek. Kurang ajar dia. Kurang ajar. Tak ada akhlak dengan Rasulullah. Senang Aisyah, bahagia Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Nabi usia sudah berapa tahun? Uban tak ada. Nabi kuat, perang saja Nabi kuat. SAW. Umur 50 Nabi masih sanggup untuk mendaki gunung. Ya, bahkan Nabi SAW masih sanggup menunggangi kuda berjam-jam. Usia dah 50. Dia awak umur 50 tahun tu lah payah tu. Kalau lah batuk lah keluar kontuk kali ini. Kadang bosin lah pipis pula keluar kali ini. Nabi SAW jangan disepelekan. Nabi ya, SAW gagah, ganteng, rapi. Kalau melihat Nabi salat tu dalam satu riwayat tu, orang yang melihat Nabi salat seakan-akan ingin langsung salat mempraktekkan cara gerak-gerik Nabi SAW. Itu dia. Maka ma ra'a wajhaka ya Sa'ad, kan ada dalam berjanji. Ya karimal walidaini hauduka sawfi mubarak wirduna yauman nusuri. Nabi SAW melihat wajah beliau yas'ad, hilang, galau, masalah hilang. Sedang banyak utang menengok wajah Nabi tadi, lupa je utang. Bayangkanlah tu, yas'ad. Sedang masalah berkelahi suami isteri di rumah, menengok Nabi di jalan, hilang. Damai, tentram. Maka banyak orang-orang galau ketika Nabi sudah meninggal dunia. Yas'ad tadi sudah hilang. Pemandangan yang indah biasanya pagi hari, suara yang indah pagi hari, subuh hari, jadi imamnya Rasulullah SAW, yang jadi imam salat baginda Nabi, mendengar setiap saat suara baginda Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi Allah panggil, Nabi wafat, hilang yas'ad, kegembiraan itu hilang. Maka banyak yang meninggalkan Madinah ketika itu. Bilal ibni Abi Rabbah, Sayyidina Anas ibni Malik meninggalkan Madinah. Tak tahan tinggal di Madinah. Kenapa? Karena seakan-akan Nabi itu masih terasa hidup. Biasanya bangun pagi dah nampak Nabi SAW. Dah terdengar suara Nabi bertausiah. Terdengar suara Rasulullah SAW berkalam. Nah ini Nabi tak ada. Hilang. Yas'ad ketika itu. Nah tengok. Sayyidatuna Aisyah sampai memperhatikan Nabi makai sandal. Sampai memperhatikan Nabi tarajulih. Tarajulih menyisir rambut. Bapak pernah nak diperhatikan bini bapak menyekek rambut? Kalau nya perhatikan, nya pasti bertanya kawak, bang, apa dia abang menyekek abang balah tengah katanya? Apa dia abang menyekek rambut abang ke kanan? Tu kalau nya perhatikan, berarti bini awak kau nak ada memperhatikan awak depan. Nya punya awak punya awak. Saya hajat inya payah aja nyalai. Kalau inya lain memperhatikan kita, setidaknya nya akan bertanya. Sayyidatuna Aisyah nampak Nabi setiap menyisir rambut diambil Nabi dari yang kanan terlebih dahulu. Yang kanan Nabi SAW sisir terlebih dahulu. Dua riwayat hadis. Satu Nabi belah tengah rambut Nabi SAW. Yang kedua Nabi bagian belakang Nabi buka, Nabi sisir ke belakang. Yang bagian depan Nabi biarkan saja tidak Nabi sisir. Makanya ada yang mencontohkan Nabi memakai imamah sorban, kadang nampak rambut Nabi SAW. Nah, ke tahap itu saja diperhatikan oleh isteri baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi rindu kepada isteri Nabi. Nabi sedang i'tikaf di masjid. Hadis dalam Sahih Muslim. Nabi sedang i'tikaf di masjid, Sayyidah Aisyah sedang haid. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Perempuan haid haram masuk masjid. Akhirnya apa? Nabi yang sedang i'tikaf yang mengeluarkan kepala beliau dari jendela masjid. Hadis dalam Sahih Muslim ada. Nabi keluarkan kepala Nabi dari jendela masjid.
Kemudian Sayyidah Aisyah lah yang menyisirkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saking perhatiannya isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak lah 50 tahun, umur lah 60 tahun, pernah nak disikitkan rambut bapak dia bini bapak? Alun ya kan? Berarti alun sayangnya kawak ni. Tana'ulihi wa tarajjulih. Tarajjulihi, menyisirkan rambut dengan yang kanan. Kemudian Nabi juga melakukan yang kanan, kata Sayyidah Aisyah, wa tuhurihi, ketika Nabi bersuci. Suci, wudu yang kanan Nabi dahulukan terlebih dahulu. Baru yang kiri. Telinga yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Tapi telinga ni kata masyaikh tidak sunnah yang kanan, yang kiri. Telinga ni sunnahnya langsung sekali dua. Itu sunnahnya. Yang berlaku kanan yang kiri itu kaki kanan kiri, tangan kanan kiri. Tapi ketika telinga, kata masyaikh, saya pernah dulu mendengar masyaikh, tidak berlaku dengan telinga kanan kiri. Telinga itu sunnahnya memang sekali dua. Begitu yang Nabi SAW lakukan. Fi sya'ni kullih, pada segala sesuatu Nabi mendahulukan yang kanan. Memasang baju Nabi yang kanan. Itu Rasulullah SAW. Memasang baju dengan sendalnya, dengan sisirnya, Nabi SAW dengan sendal. Maka fi kulli khairin, pada setiap kebaikan Nabi SAW melakukan dengan yang kanan. Maka dari sini pula lah kita tengok ada orang memakai jam sebelah kanan. Nah, itu karena ini hadisnya. Cuman orang kita kadang lain pula. Kalau ada orang memakai jam sebelah kanan tu orang sombong tu katanya. Kamu dulu memakai jam sebelah kanan, tapi deknya sabik mandi itu dia orang terpaksa pindahkan ke sebelah kiri. Ada orang bilang seperti itu. Nabi yang baik-baik dengan kanan. Ya mungkin di zaman Nabi tak ada jam, tapi aksesoris Nabi ada. Di kanan Nabi letakkan cincin. Tapi memakai cincin di tangan kanan. Hadis dua riwayat sahih. Satu Nabi memakai cincin di kelingking yang kanan, satu Nabi memakai cincin di jari manis yang kanan. Itu aksesoris. Tak ada Nabi pernah memakai cincin di sebelah kiri. Ada riwayat hadis tapi tidak sekuat riwayat hadis yang di kanan. Ada dalam riwayat hadis Nabi pernah memakai cincin di jari manis sebelah kiri. Tapi yang kuat riwayat hadisnya, Nabi memakai cincin di jari kelingking dan kadang di jari manis. Tapi tidak pernah riwayat hadis Nabi memakai cincin sekali dua, enggak. Apalagi sekali lima. Kalau orang kita dukun godang yang pakai kau nyisi je cincin, kau nyisi je cincin. Sehingga payahnya macam tak sunnah lagi. Kalau ingin sunnah tu cik aja dia pergi cincin. Ikut kah atau ikut gitu. Nah, tak sunnah. Bahkan ada larangan, Nabi melarang kita pakai cincin dengan dua jari ini. Jari tengah satu, jari telunjuk satu. Tak boleh dia pergi cincin. Nah, begitu. Makanya kalau kata orang tua-tua kita dulu, jari telunjuk kau nak boleh dia cincin, namanya jari hantu katanya. Maka jangan dia cincinnya katanya, jari hantu. Entah macam mana pula jari hantu nak tahu mana. Entah hantu punya jari kau, entah macam mana nak tahu gitu. Nah, fi sya'ni kullih. Segala sesuatu kebaikan-kebaikan Nabi mulai dengan yang kanan. Tapi segala sesuatu yang buruk maka Nabi juga memulai dengan yang kiri. Seperti dukhulul khala, masuk toilet. Itu kiri Nabi dahulukan. Memang Nabi dahulukan dengan kaki kiri. Khuruju minal masjid, keluar dari masjid, sunnah kaki kiri. Sampai ke tahap itu pun diperhatikan sahabat. Nabi keluar masjid, diperhatikan sahabat. Kaki kiri. Besok kaki kiri. Besok kaki kiri. Memang sang idola. Sallallahu alaihi wasallam. Idolanya para sahabat dan idolanya kaum muslimin, itulah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yabda fi ma bil yasar, membuka, memasang dengan yang kanan, buka dengan yang kiri. Begitu juga sepatu, sendal, sorong yang kanan kemudian dibuka dengan yang kiri. Wa fi sya'ni kullih. Jadi Nabi selalu dengan yang kanan ketika memakai sendal, sepatu, menyisir rambut, kemudian bersuci. Jadi berwuduk memang yang kanan lah yang afdalnya terlebih didahulukan. Fi sya'ni kullih, pada setiap sesuatu. Termasuklah dalam hadis dalil falihin syarah riyadhus salihin, ketika kita bersamaan dengan seseorang, menyuruh orang yang terlebih dahulu masuk pintu,
Ini pintu, kita pas-pasan pula dengan orang lain. Nah, yang mana yang didahulukan? Maka dahulukanlah yang sebelah kanan kita. Nah, itu yang didahulukan. Pas kita sebelah kiri, dia sebelah kanan. Dialah yang dahulu untuk masuk. Begitu. Memuliakan orang yang di sebelah kanan kita terlebih dahulu. Begitu juga dengan membagi makanan. Kita dihidangkan makanan oleh orang, minuman. Kita minum. Kemana kita mengoper pertama kali? Operlah ke sebelah kanan kita terlebih dahulu. Jangan sebelah kiri. Kanan dulu. Makanya orang-orang yang sebelah kanan itu orang-orang yang dapat keberkahan. Maka disebut dalam Al-Quran apa? Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Fi sadrim makhdud. Wa talhil mandud. Wa dhillin mamdud. Wa ma'im maskub. Wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushim marfu'ah. Inna insya. Dalam surah Waqi'ah. Nah begitu. Tapi dalam Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin, iza stawaya, ketika bersamaan antara yang kanan kemudian dengan yang kiri, tapi bersamaan di sini dari sisi usia, yang kanan masih muda, yang sebelah kiri kolah tua, maka dalam syariat yang min kibaris sinni, yang tua usianya yang didahulukan. Awak sebelah kanan ke masuk pintu. Sebelah kiri awak ada apa-apa yang sudah di atas kita usianya. Mana yang lebih dahulu masuk? Kita yang kanankah mengamalkan hadis yang kanan didahulukan? Tidak. Kata Syekh Ilan, min kibaris sini, yang usianya lebih tua dari kita, walaupun ia sebelah kiri, ia yang didahulukan. Nah, sama dengan membagi makanan tadi. Kanan anak-anak. Sebelah kiri ada orang tua ke. Diberi kepada kita usianya. Minum minuman, kemudian berikanlah yang ke sebelah kiri ini, barulah yang ke sebelah kanan. Nah begitu. Cara adabnya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat. Yujibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Hadza wabillahi at-taufiq. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca pagi ini mudah-mudahan memberikan ibrah, memberikan manfaat, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang Allah beri syafaat dengan membaca hadis-hadis Nabi, bertambah kerinduan kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah halalkan berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi